Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari kegiatan seminar parenting ya untuk para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, yaitu di SMP Negeri 7 Jakarta. Dan kali ini adalah berisi tentang sesi tanya jawab. Nah, seperti apa sesi tanya jawabnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Kelas 7, dari kelas 7 tuh gurunya udah bilang kalau misalnya Mbak, ini sebenarnya adiknya tuh udah inklusi, dia bilang sebenarnya dia tuh bisa mengikuti pelajaran. Cuma kalau misalnya yang saya tangkap di rumah, dia tuh kadang suka lambat belajar gitu. Jadi baiknya solusinya bagaimana? Apakah saya harus tes dia lagi untuk inklusi atau bukan, atau gimana baiknya Bu? Terima kasih. Oke. Atau satu lagi, langsung aja lanjut. Terima kasih. Satu lagi Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya atau sharing? Biar jawabnya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari anak SMP 7 yang saat masih jauh. Kebetulan saya dikit ya Bu ya. Kebetulan memang dari umur kelas 1 SD lah waktu itu kami sudah pengobatan di Cito, dan akhirnya keluar diagnosa dokter karena memang ada riwayat skip waktu itu, jadi termasuk dalam speech delay. Waktu masuk ke sini pun lewat jalur inklusi, dan karena ini sudah masuk kelas 3 dan mau ujian, pihak sekolah minta untuk dibuatkan tes IQ kembali, dan hari itu kebetulan saya bawa tes IQ-nya, memang mau saya berikan ke pihak sekolah. Dari tes IQ ini untuk yang sekian kalinya ternyata belum ada perubahan Bu. Sementara dokter waktu itu menyarankan untuk, karena pernah terapi ya, pernah terapi, akhirnya setelah 3 tahun itu terapi, psikolognya itu akhirnya putuskan untuk terapi sendiri di rumah sama orang tua gitu, ditelatenin aja katanya. Oke. Kami coba untuk terapi sendiri, tapi ternyata setelah sekian kali tes IQ hasilnya terakhir pun belum ada perubahan Bu. Saya mohon pencerahan bagaimana untuk kedepannya, karena ini juga memang mau ujian ya Bu ya, anaknya belum bisa diajak kamu mau masuk sekolah mana. Asuhannya tidak membangun konsep diri yang positif. Konsep diri positif itu mengenali apa kemampuan kita, kemampuan si anak. Jadi anak tuh jadi nggak ngenalin apa yang dia punya. Jadi ibu nggak sendirian, anak ibu sebenarnya. Nah, karena anak sebaiknya sih menurut saya coba ibu perhatikan. Pertama tadi tes IQ. Mungkin ibu sudah komunikasi misalnya dengan psikolog yang sana, arahnya anak ibu sebaiknya kemana gitu kan. Nah, kalau saya sih tergantung kondisinya dia. Jadi misalnya menurut ibu tuh selama ini dia tertarik mahal apa? Kalau dia tertarik sama hal-hal yang sifatnya sebenarnya skill ya, psikomotorik, gerak gitu ya, misalnya menjadi barista ya, dia tertarik sama kopi, ngolah kopi, berarti masukin aja, berarti ke SMK yang tata boga gitu. Kalau misalnya anak ibu tuh kok kayaknya senangnya sama komputer, dia jago banget tuh ngutak-ngutik. Nah, kan anak-anak kayak gitu kerap kali pingin kerja sendiri Bu. Maksudnya sendiri tuh gini loh, dia nggak bisa bekerja tim, tapi dia bisa kerja sendiri dan bagus kerjanya. Misalnya ya, dia itu misalnya jago ngedit ternyata. Wah Bu, ke depan, karena ngedit tuh kan pekerjaan sunyi. Dia dengerin, dia edit sesuai dengan skrip yang dikasih orang ya. Nah, menurut saya itu pekerjaan penuh ketelitian gitu. Nah, berarti dia masukin ke SMK yang IT gitu. Kalau kemudian ternyata dia suka sama
misalnya tadi ya barista memasak dan lain, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin dia satu kelak bisa jadi chef, menciptakan masakan kita kadang kan nggak tahu bahwa anak kita tapi kalau itu adalah hobinya, kapasitas kemampuan dia, mungkin dia bisa berkembang di tempat yang tepat kan. Kalau SMA tuh kan umum ya Bu, dan niatnya kuliah nantinya. Jadi kalau ibu misalnya SMA, akan terulang kayak SMP sekarang kan. Ya akhirnya gambarannya gitu sih Bu. Arahkan aja anaknya. Ini belajar apa, dijelasin, jangan bilang gini, menurut mama kamu cocok SMK, ya jangan gitu. Tapi ajak dia ngomong, dia pasti ngerti Bu. Jadi ibu browsing-browsing, ini akan begini, misalnya masuk beri pandangan, kan dia nggak tahu kan, belum tahu mungkin. Itu sih Bu ya. Jadi yang pertama hasil IQ itu kalau udah dapat penjelasan, berarti kan itu ada angka. Biasa ada rekomendasi harus kemana. Nah itu ikutin aja, karena itu sebenarnya cocok. Nah lalu ibu lebih tahu anak ibu. Coba dia bakatnya kemana, ininya kemana. Itu Bu ya. Lalu yang udah ya ibu 2 pertanyaan apa satu-satu aja kayaknya itu aja ya. Udah kejawab ya Bu ya. Nah, oke, sama-sama. Lalu yang kedua, saya malah lupa ibu nanya apa. Apa Bu tadi prinsipnya? Oh ya dari anak kelas 4 SD. Terus tapi baru diketahui. Oke, terus rekomendasi dicek tes IQ-nya itu hanya menyebutkan IQ tapi tadi ya. Oh oke. Jadi mungkin dari situ kalau ngelihat tadi paparan dalam berkaitan dengan undang-undang, dia masuk ke yang kesulitan belajar atau lamban belajar. Mungkin anak ibu juga gitu kan tadi. Makanya kita tidak bisa memaksakan kalau dia lambat. Tadi ibu apalagi speech delay ya. Nah lebih baik ke memang pekerjaan-pekerjaan yang tidak banyak ngomong pekerjaannya. Jadi dia tuh kelihatannya punya kemampuan bekerja sendiri. Kan ada anak yang begitu kan. Coba perhatikan, ada. Jadi nih kayaknya anakku lebih cocok begini. Karena kalau bertim, timnya yang mungkin gak suka sama dia gitu kan. Atau tidak bisa menerima kondisinya gitu. Tapi saya yakin ada sesuatu yang cuma mungkin belum dikenalin aja gitu. Jadi lebih baik dia skill sih. Nah kalau anak ibu, pertama sih menurut saya sama ya Bu. Itu mumpung masih SMP nih. Nah selama ibu kenal dia, sesungguhnya ibu menemukan bakat apa. Jadi ibu jangan pernah berpikir kecerdasan tuh cuma akademik. Enggak, ada 9 kecerdasan di dunia ini. Jadi seperti jago olahraga tuh kecerdasan. Dia mungkin misalnya tuh Megawati yang atlet voli yang di Korea, mungkin dia matematikanya nggak bagus, tapi dia punya kecerdasan yang diberi Tuhan, yaitu olahraga, kemampuan volinya gitu. Ada anak yang nggak suka sama itu, tapi dia jago nyanyi. Ada siapa? Ria Ricis. Ria Ricis tuh waktu SMA, SMP itu orang yang jauh banget dari kemampuan akademik. Ya itu Oki kakaknya ngomong, tapi dia itu jago banget bicara. Jadi kalau dia ngomong tuh udah lucu, ceria ini. Maka dia dulu kan YouTube-nya dulu ini banget melejit. Kalau kan dia kalah, misalnya kalah sama Fuji misalnya gitu ya. Nah itu anak-anak yang kayak gitu mungkin di pelajaran belum tentu jago gitu, tapi dia punya kelebihan yang kebetulan orang tuanya tuh tahu dan ngembangin. Dikasih handphone yang bagus, lalu dia bisa manfaatin. Ternyata dia bisa ngedit-ngedit sendiri dan lain-lain. Ya berkembang lah gitu. Jadi menurut saya tuh kita jangan pernah berpikir kalau anak kita enggak cerdas akademik terus kiamat, enggak. Carilah kecerdasan yang lain. Ada orang tadi jago bicara, ada yang jago nulis, ada yang misalnya jago tadi main komputer ngedit, ada yang olahraga, ada yang nyanyi, ada yang musik. Fasilitasi aja. Misalnya nih anak ibu tiba-tiba kok senengnya dia main gitar, enggak belajar bisa main, berarti dia punya bakat. Apakah itu yang mau dikembangkan gitu loh. Jadi ketika dia bersama orang-orang yang bakatnya sama, dia akan punya ketertarikan lebih jauh. Maka diprivatin aja gitu. Dulu anak saya ketika ayahnya meninggal, dia belum lulus SD, deket banget sama ayahnya dan dia merasa kehilangan.
itu dia sempat kondisinya itu psikologinya terpuruk betul dan menjadi sulit belajar, mengalami semua tuh proses itu tuh saya alami. Lalu saya konsultasi dengan psikolog karena dia nggak mau sama sekali dibawa ke psikolog. Terus psikolog bilang mungkin dia suka sama hewan piaraan kali. Terus saya tanya sama dia, Dek, kamu suka binatang nggak? Anjing atau kucing kali? Ini ada teman mama mau menghadiahkan. Padahal saya yang berusaha, siapa yang mau diadopsi gitu, anjingnya atau kucingnya gitu. Terus dia bilang mau kucing. Kucing apa? Persia. Saya cari loh, ketemu saya ini benar. Oke ya, demikian ya video sesi tanya jawab dalam seminar parenting yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 7 Jakarta Timur ya. Sebenarnya para orang tua banyak yang mau tanya, tapi memang waktunya mepet sekali ya, sehingga hanya ada 2 pertanyaan ya. Tetapi ini juga menunjukkan ya para orang tua memang memiliki antusias juga untuk bertanya terkait dengan perkembangan anak-anak mereka ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk nilai, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di